Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mari pada hari ini kita belajar bersama-sama tentang bab 2 dari kelas 8, itu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk itu, marilah pada awal pembelajaran ini kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Anakku semuanya, dalam pembelajaran hari ini kita perlu tahu bahwa pembelajaran ini SKKD-nya kita tentang apa? Di sini kita sudah akan tahu. SKKD-nya di sini adalah meningkatkan keimanan kepada kitab Allah dengan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian membaca dalil-dalilnya tentang kitab-kitab Allah, menjelaskan perbedaan kitab dengan suhuf. Dan juga kompetensi dasar yang kedua adalah menyebutkan nama kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Dengan indikator ini adalah menyebutkan nama kitab-kitab Allah beserta para rasul yang menerima, menyebutkan suhuf-suhuf yang diturunkan pada Nabi dan Rasul, menyebutkan isi kitab dari kitab-kitab Allah. Yang ketiga, KD ketiga adalah menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah dengan indikator atau tandanya adalah membiasakan bertadarus Al-Quran, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Inilah indikator daripada SK maupun KD pembelajaran bab ini ya. Kami lanjutkan. Metode yang akan kita gunakan diantaranya adalah menggunakan metode pembagian tugas, diskusi, dan juga yang lainnya. Pokoknya kalian semuanya harus aktif nanti dalam pembelajaran ini ya. Untuk ini yang akan kita bicarakan atau yang akan kita belajar bersama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian kitab-kitab Allah, isi kandungan dari kitab Al-Quran, dan cara mencintai kitab Al-Quran. Kalau pengertian nanti kita akan bahas di sana. Kemudian kitab-kitab Allah, sini kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, siapa yang menerima di sini sudah jelas. Kemudian isi kandungan daripada kitab Al-Quran. Nanti yang akan kita bicarakan adalah tentang tauhid, ibadah, akhlak, hukum atau syariah, kemudian muamalah, tarikh. Dan berikutnya adalah cara mencintai kitab Al-Quran. Sebagai siswa nanti setelah kalian mempelajari ini, kalian akan mencintai kitab Al-Quran dengan cara membaca, memahami, mengamalkan, memuliakan, dan meyakininya. Selanjutnya, pengertian iman kepada kitab Allah. Di sini sudah jelas meyakini bahwa Allah SWT menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup manusia untuk mencapai keselamatan hidup dunia dan akhirat. Jadi apabila kita semuanya sudah meyakini kitab yang Allah turunkan adalah kita akan berpedoman dengannya dan akan mencapai kebahagiaan keselamatan hidup dunia maupun akhiratnya. Sebagaimana ditulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Ya, ayatnya seperti ini artinya. Ya. Dan Allah turunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, itu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, dan seterusnya ya. Bisa dilanjut sendiri pembelajaran ini, karena ini adalah video, kalian bisa melihatnya dan membacanya. Kemudian kitab dan suhuf, nih pengertiannya. Pengertian kitab adalah firman Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi atau Rasul yang tersusun dan tertulis dalam sebuah kitab.
Kemudian suhuf ini adalah lembaran-lembaran yang belum tersusun atau tulisan firman Allah yang masih terpisah-pisah. Dan para rasul yang menerima suhuf, nih di sini ada juga Nabi Sis menerima 50 suhuf, Nabi Idris menerima 30, Nabi Ibrahim ada 30, Nabi Musa ada 10. Ya. Ini sebelum Taurat. Selanjutnya, kitab Allah beserta para rasul penerimanya tadi sudah disebutkan di depan. Ya. Ini diperkuat dengan dalil-dalilnya ini. Kitab Taurat untuk Nabi Musa. Ini dalilnya adalah dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 33. Sesungguhnya aku telah menurunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat yang mengandung petunjuk, bimbingan kepada kebenaran dan cahaya. Kemudian kitab Zabur juga pada Nabi Daud. Di sini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Aku telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Ayatnya di sini. Ya. Kalian bisa membaca ayatnya sendiri nanti. Ya. Inna anzalna dan seterusnya. Terus wa'ataina dan seterusnya. Ya. Lanjut. Nih biar kalian paham. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Ayatnya adalah surat Al-Ma'idah ayat 46. Dan kami telah memberikan kepada Nabi Isa, yaitu Injil. Sedang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang meneranginya. Benar Al-Quran, kita semuanya sudah tahu Al-Quran itu adalah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Ayatnya di sini juga ada jelas, itu surat Ali Imran ayat 1-3. Yang artinya ini, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal, lagi senantiasa berdiri sendiri. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan kitab Taurat dan Injil sebelum Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu ya kitab Al-Quran. Ya. Nama lain daripada Al-Quran itu termasuk adalah Al-Furqan. Artinya itu pembeda, yang membedakan. Selanjutnya, kandungan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada beberapa orang nabi. Ini diantaranya adalah kitab Taurat. Ini isinya. Ya, isi daripada kitab Taurat adalah kewajiban meyakini keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, supaya mensucikan hari Sabtu, menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mencuri, larangan mengambil hak orang lain. Jadi banyak sekali isi daripada kitab Taurat. Ya. Adanya larangan-larangan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang larangan ini. Kewajiban meyakini keesaan Allah, kemudian supaya mensucikan hari Sabtu, dan di sini ada lagi menghormati kedua orang tua. 10 isi daripada kandungan kitab Al-Quran, kitab Taurat ini disebut dengan 10 perintah Allah atau the Ten Commandment. Nah, the Ten Commandment, 10 perintah Allah. Oke, paham ya? Kitab Zabur, isinya apa kitab Zabur? Kitab Zabur adalah kumpulan nyanyian isinya, kebanyakan nyanyian, pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya. Juga berisi ada zikir, ada doa, dan nasihat, dan kata-kata hikmah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ya kitab Injil. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok, antara lain perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran hidup sederhana, dan menjauhi sifat tamak, dan pembenaran terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Ya, inilah kitab Zabur, kitab Injil,
Tadi di depan kitab Taurat. Kitab Al-Quran, isinya atau kandungannya di antara ada 6 ini. Tauhid, ibadah, akhlak, hukum, muamalah, dan sejarah. Tentang tauhid, apa sih tauhid itu? Tauhid adalah ajaran tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang ibadah, ibadah adalah hubungan manusia atau seorang hamba kepada Kholiknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hubungan yang baik antara seseorang dengan Allah atau Tuhannya. Kemudian isinya tentang akhlak. Akhlak ini hubungan antar sama manusia harus baik. Jadi pedoman kita hidup berhubungan dengan sesama manusia ini disebut dengan ini adalah akhlak. Materinya itu dalam Al-Quran itu ada ya. Isinya Al-Quran itu diantaranya ini. Hukum, yakni ajaran mengenai cara mengatur hubungan seseorang dengan orang lain sehingga kehidupan akan menjadi teratur, dunia ini damai, aman, sentosa, masyarakat semuanya bahagia. Hukum. Jadi ada hukum. Kemudian muamalah. Muamalah ini adalah yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Dan sejarah atau tarikh, ya, umat manusia di masa lalu untuk dijadikan pelajaran karena kehidupan masa lalu itu terulang pada masa yang kita sekarang laksanakan atau kita alami. Nah, apa sih kita mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Adalah diantaranya ini, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab kepada Rasulnya. Ya, iman kita jadi kuat. Dan memperkuat keimanan kepada malaikat. Tadi iman kepada Allah. Dan yang kedua, memperkuat iman kepada malaikat. Ya. Kenapa? Karena malaikat adalah yang mendapat tugas untuk menyampaikan kitab-kitab itu kepada Rasulnya. Dan dari Rasulnya sampai kepada kita semuanya. Pada umatnya. Yang ketiga, memperkuat keimanan kepada kitab-kitab Allah. Baik Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Ya. Berikutnya, cara menjaga atau memelihara dan menumbuhkan iman kepada kitab-kitab Allah. Satu, meyakini bahwa ajaran yang terdapat dalam kitab Allah, Al-Quran adalah benar. Jadi ini penting ini. Kalau kalian sudah yakin benar bahwa Al-Quran itu isinya adalah betul-betul benar, maka kita akan termasuk orang yang bisa menjaga Al-Quran. Kita yakin bahwa Al-Quran itu memang wahyu Allah. Karena apa? Tidak mungkin Al-Quran dibuat atau disusun oleh Nabi Muhammad sendiri. Karena apa? Karena beliau pada saat itu adalah termasuk seorang yang ummi. Artinya orang yang tidak bisa baca tulis. Orang yang tidak bisa baca tulis. Namun dia diberi kekuatan daya pikir yang sangat kuat oleh Allah. Jadi begitu dia menerima wahyu, daya pikirnya ini sangat peka sekali dan kuat sekali. Kemudian yang kedua, Al-Quran begitu indah dan menarik susunan bahasanya. Jadi zaman dulu ini belum banyak orang-orang yang ahli dalam bidang bahasa. Apalagi bahasa yang sangat puitis. Sebagai contoh, kalau kita membaca salah satu suratan pendek, ya, Qul a'udzu birabbin nas, ya, malikin nas, ilahin nas, nas memutuskan itu kan, ya, ini dan seterusnya ayat-ayat lain, surat-surat yang lain juga seperti itu. Jadi bahasanya begitu sangat bagus, begitu indah. Al-Quran tidak dapat dipalsukan meskipun hanya satu huruf saja. Ya. Tidak ada orang yang bisa memasukkan Al-Quran. Kenapa? Bagaimana caranya? Nanti ya. Oke. Kemudian cara menjaga dan menumbuhkan yang kedua adalah meyakini bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Sebagai contoh, sebagai firman Allah disebutkan, sesungguhnya Al-Quran itu menunjuki kepada kita semuanya jalan yang lurus. Jadi apabila kita berpedoman pada Al-Quran, maka kita akan menempuh suatu jalan yang lurus, yang baik, yang benar. Yang ketiga ini, memelihara dan menghormati Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kitab suci umat Islam.
yang merupakan wahyu dari Allah. Maka kita wajib menjaganya dan menghormatinya, bahkan memuliakannya. Tadi menjaganya, ya seperti dalam yang pertama ini, siapa yang menjaga diantaranya adalah para hafid-hafid itu, orang-orang yang hafal Al-Quran, yang bisa menjaga Al-Quran ini benar, tidak ada satu huruf pun yang tergeser. Termasuk juga para ulama yang sudah pada hafal masing-masing ayat. Jadi dengan untuk siswa-siswa yang mengikuti